Saya sangat terima kasih sebelumnya karena Bapak menerima tawaran saya, Pak. Oke, cuman ini lampunya ada di belakang, jadi backlight ini. Nggak apa-apa, Pak. Saya Iya. jujur sangat bangga sih Pak hari ini bisa berkesempatan bertemu dengan Anda karena saya juga mengikuti Anda dari saya SD gitu, Boleh. dari zamannya e-learning rakyat. Masih jalan itu. Masih jalan ya Pak ya? Iya. Ada 60 Baik, ribu. Ada 64 ribu apa berapa? apa itu Pak yang 40.000 itu? Yang ikut enam puluh Oh, empat ribu. 46.000. 66 ribu. Tapi lagi migrasi ke ITTS ya Pak ya? Apa server ITTS ya? Sebetulnya itu dua server yang beda sih. Yang itu udah 10 tahun. Jadi mau saya Ah, matiin, mau diformat ulang. oh Soalnya gitu. PHP-nya PHP 5 udah kacau. Nggak bisa Masih pakai diupdate. PHP ya Pak ya? Masih PHP lah, pakai modal gratisan. Pakai gratisan, siap. Oke, terus gimana Nah, ceritanya? oke Pak. Jadi di sini ini saya mau izin tanya-tanya soal backgroundnya Bapak dalam dunia IT. Mulai dari awalnya Bapak itu gimana sih Pak bisa tertarik dalam dunia IT seperti itu? Internet lagi sebagai Bapak Internet Indonesia lagi Pak sekarang gelarnya. Oh, mau oh ya udah. Jadi gimana ceritanya sampai kayak gitu gitu ya? Iya Sampai betul masuk Pak. dunia IT. Sampai Nah, gitu. ini bisa di share screen nggak sih? Share screen Entire bis screen sebentar dah Pak. bisa. Iya iya iya, nih share. Hmm, Share. Oke. 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 Jadi jujurnya saya nggak mau masuk IT tadinya. Kok bisa Pak? Iya, waktu SMA saya bikin ini nih, kalau mau tahu glider. Jadi saya bikin ini, Hmm, bikin pesawat terbang waktu SMA-nya. Ini kelas 2 SMA, saya bikin kayak gini, tapi model ya, glider model A1, panjang sayap 1,5 meter. Nah, kayak gini lah yang saya bikin. hmm. Itu SMA. Terus saya juga bikin U-Control. Jadi saya pesawat terbang sebenarnya. Gitu ya Pak ya, teknik banget ya Pak ya, teknik pesawat gitu ya Pak ya. Ya, terus saya bikin yang kayak ginian ya, U-Control. Terus eh tapi waktu SMP Hmm, bikin lampu flip flop. Lampu flip flop tahu ya? Nih kayak tahu gini. tahu Pak. Nah, kayak ginilah bisa nyala kelap-kelip gitu. Jadi waktu SMP bikin kayak gituan. SMA-nya sebenarnya dari SMP-nya barengan nih bikin ini sama bikin ini sih Chuck Glider. Saya orang pesawat sebenarnya. Nih bikin Kok Chuck. bisa nyasar Pak? Jadi itu dua ilmu yang sekaligus jalan. Itu Hmm, terus waktu bikin low flip flop jadi waktu SMP itu kerjanya naik gunung kan ya. Ininya namanya Taruna Hiking Club. Taruna Hiking Club masih ada kayaknya sampai sekarang. masih Club. jalan ya Pak ya. Nah ini dia. Ini orang-orangnya masih ada sampai sekarang. Nah waktu itu ini siapa sih? Oh lagi pada kumpul. Nah waktu pada main di Taruna Hiking Club itu itu tahun berapa ya? Tahun 80-an lah, 80-an lah. Itu waktu itu pakai walkie talkie, coba walkie talkie-nya Sony kalau nggak salah. Nah yang ini nih, walkie talkie segede gini, yang oranye ini ya, segede gambreng kayak gini ya. Jadi Iya anak-anak iya pada Pak. punya walkie talkie segede gini, walkie talkie gede banget ya. Ya berat ya Pak ya kayak gitu ya Pak ya. Terus saya ngeliatin aja, pengen. Saya emang suka teknik sih, ini pengen punya kayak ginian. Tapi kan nggak punya duit ya. Udah gitu akhirnya beli buku membuat pemancar radio sendiri. Jadi membuat pemancar pemancar ya pokoknya buku pemancar radio sendiri ya, pemancar radio sendiri. Itu ada bukunya lah, warnanya merah putih ya. Coba ada nggak ya buku merah putih? Ada nggak ya? Oh iya, buku merah putih. Kagak ada. Oke. Nah,
Di buku itu ditulis, jadi anak-anak yang suka bikin radio sendiri pada mancar di frekuensi di SW. Nah, Mm-mm. jadi mereka pada membuat pemancar radionya, radio makanya ini nih. Nah, makhluknya kayak gini nih. 6L6. Jadi bentuknya kayak tabung kayak gini ntar. Ada yang kelihatan tabungnya nggak? Ini tabungnya kayak gini. Mm-mm. Ini nih yang ini nih kelihatan nih bagus. Jadi bentuknya kayak gini lah. Mm. Oke. Saya pakai 6V6. Nah, kenapa saya bisa sampai kayak gitu? Jadi waktu itu baca terus akhirnya dengerin mereka ngobrol di radio itu di SW. Jadi selama kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA tuh dengerin dia ngomong. Akhirnya kelas 2 SMA ada temen itu ada barang-barang tuh radio apa tabung-tabung radio tuh bekas kakaknya udah ditaruh di gudang mau dibuang mau nggak kok mau ambil ya udah saya ambil radio tabung-tabungnya akhirnya saya bikin pemancar sendiri dan gabung ke yang pada tukang ngoprek radio jadi waktu SMA kelas 2 itu saya bisa bikin pemancar sendiri saya bisa bikin pesawat terbang juga itu Keren, Pak. pesawat terbangnya gambar sendiri ya Mm-mm. untuk pesawat terbang kan nggak gampang juga sih Betul, harus betul, Pak. ngerti yang namanya aerofoil segala macam ya harus ngerti kayak ginian ya supaya dia bisa terbang ini bentuknya kayak gini kalau yang kayak di radio Hmm. jadi harus harus kalau nggak dia nggak terbang Iya, Pak ya. Betul, betul, betul. jadi emang bikin kayak gitu jadi rencananya waktu SMA saya masuknya pas mesin penerbangan sebetulnya cuman bapak saya bilang jangan masuk mesin penerbangan masa depannya Kenapa, Pak? bapaknya Ono yang bilang udah kamu masuk elektro Oh, aja oh gitu. karena masa depannya ada di situ masuklah Ono ke elektro Hmm. gitu ceritanya gitu nah cuman itu kan bisanya pemancar segala macam nah waktu di elektro itu jadi waktu SMA juga bikin program pakai bahasa basic tuh cuman nebeng kan saya nggak punya komputer jadi nebeng Oh, ke gitu. orang-orang lah komputernya orang-orang ada dua Mm-mm. anaknya orang besar yang saya tebengin komputer yang satu namanya Iskandar Ali Syahbana karena saya nggak punya dia punya nih orangnya Hmm. nih Mm-mm. dia yang bikin satelit Indonesia nih nah Oh, udah gitu anaknya saya kenal anaknya ada komputernya anaknya nggak terlalu suka komputer jadi saya yang make di rumahnya yang satu lagi oh. apa bekas ininya Telkom sih pimpinannya Telkom siapa yang namanya lupa saya eh eh, Mun, Siapa ya? Saya juga Mun, lupa, Pak. Munandir. Oh iya, Munandir. Nah, ini Siapa ya? Iya, iya. Willy Munandir. Ini Willy Munandir ini. Iya. Jadi saya kenal anaknya. Dua-duanya orang orang IT, orang telekomunikasi kan. Mm-mm. Udah dia beliin komputer ke anaknya. Cuman anaknya nggak pada suka. Oh gitu. Oh no nebeng. Gue cobain dong. Cobain bikin program di komputernya. Mm-mm. Saya bisa bikin program. Jadi saya ngerti yang namanya komputer segala macam. Waktu kelas tingkat 2 itu kalau di ITB kan tingkat 1 barengan semua ya, nggak ada jurusan di tingkat 1 ya. Mm-mm. Mm-mm. Tingkat 2 kita milih masuk jurusan apa. Waktu itu pertama kali dibuka jurusan informatika. Saya nggak masuk. Dah. Saya nggak mau masuk, bukan nggak masuk, saya nggak mau masuk. Oh, nggak mau ya, Pak ya? Nilainya masuk sebetulnya, cuman saya nggak mau masuk. Oke, oke. Ngapain saya masuk informatika? Gue udah bisa ngoding, pakai bahasa Oke. basic. Ya basic. Akhirnya saya bilang jadi saya punya kebiasaan jeleknya Ono adalah Ono akan belajar bidang yang Ono nggak tahu. Gitu. Jadi saya masuk ke elektro. Gitu. Padahal Hmm. saya udah bisa bikin ini ya pemancar radio sebetulnya. Pemancar radio. Ha. Cuman saya nggak akan masuk ke jurusan telekomunikasi. Gue udah ngerti telekomunikasi. Saya masuk ke elektronikanya yang yang lebih dahsyat lagi daripada Mm-mm. telekomunikasi. Nah udah masuk situ. Tapi saya juga anggota orari ya waktu itu. Waktu kelas 3 SMA saya ikut ujian orari lah. Nih, orari yang tukang Mm-mm. pakai apa sih? Pakai radio segala macam. Oke. Nah, terus sama teman-teman ini kan banyak mahasiswa yang jurusan telekomunikasi. Cobain yuk. Jadi waktu itu kita pakai komputernya Apple II. Terus
Nih komputernya Oh Wokey ya, Talkie. lawas banget ya Pak ya, pakai Apple 2 itu ya Pak ya, Apple Plus. Tapi bukan yang asli Apple ya, kita Oh gitu. yang palsunya. Kalau asli Apple mahal. Jadi pakai komputer yang palsunya Apple, Apple kompatibel lah bilangnya. Deh, pakai itu terus mulai sama anak-anak sama teman-teman di elektro itu gini. Kita cobain komunikasi antar komputer Apple pakai walkie-talkie. Walkie-talkie-nya adalah ICOM IC2N. Nih, walkie-talkie-nya kayak gini ya. Nah, ini kan ada colokan nih. Ini colokan max dan Ya, speaker. Itu ya. dimasukin ke dalam sound card-nya Apple tadi. Gitu. Jadi masukin itu Oh. ke dalam Apple. Oke. Terus kita kirim data pakai RTTY namanya. eh ini softwarenya kira-kira kayak gitu. Tapi zaman dulu bukan kayak gini softwarenya parah. Ini yang zaman sekarang ya softwarenya kayak gini lebih bagus. eh Terus waktu itu kejadian yang paling berkesannya adalah eh Unpad bikin pameran. Unpad Vkom ya, Fakultas Komunikasi bikin pameran. Nah, kita sebagai orari pasang ini dong stand apa apa ya stand lah buat Boot gitu ya Pak, boot pameran. boot 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 Ah. buat naruh alat-alat itu. Oh buat naruh-naruh. Nah, pas naruh alat-alat itu, ini alatnya operasional beneran jalan sih alatnya. Jadi kita nyalain radionya segala macam. Terus saya udah punya daftar nih kantor berita. Oke, jadi kita masuk ke kantor berita apa ya waktu itu ya? Punya Amerika sih. Eh, Oh. Kantor berita apa ya? Lupa. Pokoknya kantor berita beken lah. Kantor berita Amerika itu siapa? Router, AFP, Oh. Associated Press. Jadi kantor beritanya Associated Press. Jadi kita pakai radio teletype. Jadi mereka ngirim beritanya pakai radio teletype, pakai jadi telex lah kalau zaman dulu ya. Jadi awalnya pakai Morse, cuman kalau orang ngirim pakai Morse kan pegel nih tangan. Akhirnya Iya, iya, iya. pakai mesin tik dikirim lewat radio. Jadi ketikanya diganti jadi nada 1000 Hz, 2000 Hz kirim lewat radio. Di situ saya monitoring kantor berita itu kan. Nah, pas lagi di kantor berita itu lagi monitoring ada berita Gaddafi itu apa negaranya namanya? Libya. Libya dibom Amerika. Oke. Bentar, itu kapan ya? Tahun 86. Oke, jadi pada tahun 86 Amerika ngebom Libya. Beritanya saya monitor pakai komputer saya tuh. Gitu. Di waktu acara pameran itu. Wow, jadi menarik nih. Wah, ini jadi kayaknya bakal seru banget nih. Kita bisa komunikasi lewat komputer. Nah, udah gitu mulai eksperimen sama sama teman-teman mahasiswa ITB itu. Jadi dari rumahnya masing-masing pakai walkie-talkie, nyambungin, kirim-kiriman data segala macam. Dosennya kagak ngerti gitu. Mahasiswanya yang ngerti. Dah, itu mulai saya dikenalin sama YB1 Bravo Golf. Coba, itu ada di Ruby Subiakto ada di Sejarah Internet Indonesia. Coba lihat gambar orangnya ya. Ini mah mukanya saya semua. Ada mukanya Mas Robi itu. Jadi dia ngasih tahu ke saya, ini Robi Subiakto ini, dia itu senior di Elektro ITB, dia senior, dia kerjanya di IBM. Tapi dia orari. Terus dia yang bilang, kamu belajar IP. Karena itu masa depannya dari situ jaringan. Saya belajar IP deh. Karena didorong sama dia suruh belajar IP, saya belajar IP. Gitu. Terus saya belajar di Kanada, mulai ngoprekin internet segala macam. Gitu. Terus kan menarik disebarin ilmunya ke Indonesia. Ini bisa dibaca di sini sih akhirnya. Cerita selanjutnya. Di Ono Center. Iya, Ya, Pak. ini sejarahnya ada di sini. Terus mulai manasin orang-orang ini, akhirnya salah satunya Suryono Adi Sumarta. Sekarang dia aktif, memakai mainan satelit nih, dia. Satelit Indonesia. Nah, Suryono ini yang pulang duluan dari Amerika, dia pulang duluan, terus dia yang masang ini duluan.
Ini sambungan internet dari ITB ke internet. Pakai komputernya 286 ya. Tolong dilihat ini, nggak ada harddisknya loh ini makanya disket. Iya. Kayak ginian. Mm-mm. Terus sambungannya pakai radio, ini radio. Jadi nggak ada telepon gitu, pakai radio. Gitu. Udah nyambung. Nih ada nih servernya kita kayak gini, bisa dilihat sih. Tuh. Terus kita kembangin, kita sebarin dong racunnya. Udah, bisa dibaca sih. Ada kisahnya di sini semua. Sah semua ya Pak ya? Ori ya Pak ya semua ya Pak ya? Ori, gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi aslinya sih Jadi, saya orang pesawat terbang sebetulnya maunya. orang pesawat terbang ya Pak ya? Nggak expect buat jadi orang pakar IT gitu Bapak nggak ada yang ngira gitu ya Pak ya? Iya, ya waktu itu zaman dulu kan yang orang yang terkenalnya namanya Habibie. Iya Pak Habibie ya, Pak Ya kan, almarhum pesawat Habibie. terbang. Saya juga pengen pesawat terbang. Bapak saya itu pilot TNI AU. Oh, Jadi pilot. nurun Pantesan Bapak suka pesawat. emang. Jadi ini mah iseng doang, keterusan. Ya, gitu. Keterusan ya Pak ya? Ya, Akhirnya suka gitu ya Pak ya? ya seru juga lah. Walaupun sampai sekarang juga masih nyoba bikin lagi pesawatnya. Sampai sekarang ya Pak ya? Masih hobi gitu ya Pak ya? Ini Sampingan gitu baru ya? beli ini nih, Fly Sky. Tahu nggak? Nggak tahu juga pasti. Nggak tahu Pak. i6. Nih lagi beli. Nah, kayak ginian. Nanti ini ada receivernya ditaruh dalam pesawat terbang sih. Tapi bisa terserah mau taruh di mana juga bisa, taruh di mobil bisa, taruh di mana bisa. Ini lagi mau coba buat di robot arm. Oh gitu. Beda lagi kan, dunia lain lagi kan. Beda lagi Pak. Ini jauh dari IT apa komputer jaringan internet gitu ya nggak sih Pak? Ya. Tapi ini masuknya ke IoT kalau ini sebetulnya. IoT ya Pak ya maksudnya ya. Ya. Cuman yang keren dari ini adalah Ukraine. Udah pernah lihat Ukraine belum sih? Gilanya Ukraine. Perang lawan Rusia. Iya, pernah lihat sih Pak. Ya, udah pernah lihat pasukan drone-nya Ukraine? Pernah Ya, lihat itu. sih. Nah, ini mainannya kayak gituan sebetulnya. Tapi mereka udah dikontrol jarak jauh, udah pakai internet segala macam, disambungin sama internet ini mah. Sama internet ya Pak ya? Ya nyambung sama internet, kontrolnya lewat internet juga. Gitu. Jadi ada dunianya, ada dunia yang ini juga sih sebenarnya. Iya, tidak apa ya istilahnya itu Bapak itu kalau yang di anak Telkom ya Pak, di SMK Telkom Bapak dikenal sebagai hacker, sebagai Bapak internet gitu. Ternyata di sisi Bapak itu ternyata suka pesawat gitu ya Pak ya. Pesawat terbang. Nah, pesawat terbang. yang bikin ngaco lagi adalah saya itu S2-nya dipaksa. Kamu harus belajar soal mikroelektronik. Kan tadi saya belajarnya elektronik. Belajar mikroelektronik. Contohnya mikroelektronik adalah transistor. Membuat transistor. Nah, ini mah transistor atau gimana ya? Semikonduktor. Transistor. Transistor. Susah. Kalau nggak gini lah, saya kerjanya di sini akhirnya. Clean room. Semikonduktor. Nah, ini kelihatan tempat kerjanya banget. Saya kerjanya di sini S2, S3, mainannya kayak gini. Nih, saya kerja di ruang kayak gini. Bikin transistor. Buat apa itu, Pak? Buat satelit. Oh, buat satelit. Jadi masuk dunia telekomunikasi juga. Tapi saya bikin transistornya. S2 saya bikin, di dalam fiber optik kan ada lasernya tuh. Iya. Saya bikin laser. Tapi kalau yang saya ikuti Bapak terus sama terakhir yang Bapak datang ke Telkom, Bapak itu lagi mendalami banget soal AI ya Pak ya? Nah, waktu bikin transistor itu, semuanya harus dimodelin. Kita bikin model dari transistor itu, kita ukur. Oke. Model itu sekarang itu namanya AI. Oh gitu Pak. Oh. Jadi nyambung ilmunya sebenarnya. Nyambung ya Pak ya. Gitu. Dan akibat dari situ, ini akibatnya.
AI kan. Nah, bisa dilihat di sinilah s.id. Ini s.id slash, saya ulang lagi lah biar kelihatan. s.id slash free OWP ebooks ya. Free OWP ebooks. Kita masuk ke dalam free OWP ebooks. Ini buku-buku saya yang saya lepasin free. Perhatiin ini tulisannya. Artificial Intelligence. Ini ada hacker dikit ya. Tapi banyaknya AI loh ini, hati-hati. AI Pak ya. Bukunya ada Smart Energy, ini buat Pertamina, Hulu, Migas segala macam. Ini buat SKK Migas nih yang energi nih ya. Jadi buat Pertamina isinya AI. Terus ini teknik cepat menulis buku dibantu AI, buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA. Ini AI semua udah, Iya Pak ya. bukan jaringan, bukan cyber security. Tapi saya bikin BTS seluler 5G ya bisa juga jadi. Ada bukunya kan? Iya, iya. Ada bukunya. Nah, ini contoh yang parah nih. Ini bukunya AI Foundation and Strategic Opportunity for Timor Leste, gitu ya. Tahu Timor Leste dong? Tahu Pak. Yang bikin Ono nih bukunya. Kenapa ini dibikin? Karena ini bukunya dibikin. Uh, Timor, Timor Leste. Nih, karena saya diminta untuk ke Timor Leste tanggal 5 Agustus, Selasa, dan ngasih keynote di Istana Presiden Timor Leste. Oke. Keynote-nya nih Understanding AI. Speaker, oh no. Orang nomor satu yang ngomong. Jadi intinya Timor Leste minta arahan gimana caranya supaya AI bisa masuk ke Timor Leste, supaya bagus masuknya ke Timor Leste. Jadi mereka mintanya ke Ono gitu, Ono yang ngasih arahan ke negara Timor Leste gitu. Untuk ini kita akan ngelepasin buku ini nih. Ini akan dilepas nih bukunya, bentar. Banyak. Bukunya parah. Ini belum dibuka ke publik ya. Jadi ya, ini masih dalam proses editing. Ini ada buku AI SMP SMA. Ini perhatiin buku AI SMP SMA ya. Ini masih Ya. diedit kondisinya, belum dipas publik. Jadi ini ada misalnya buku SMP kelas 1 semester 1. Oke. Ini bukunya AI mulai petualangan di dunia AI dan coding itu untuk kelas 7 semester 1. Nah, saya kasih lihat aja isinya lah biar stres pada. Ini daftar isinya aja ya. Ya Ini Pak. tujuan ini mengenal AI itu biasa aja ya, mengenal AI, berpikir komputasional, terus mulai ini lebih banyak computational thinking kalau yang di sini ya. Oke, etika AI untuk SMP. Oke, ini masih biasa. Saya kasih lihat yang semester yang lagi saya edit aja lah sekarang. Atau semester 8 nih. Semester 2. 8 kelas 8 semester 2 ya. Berarti kelas 2 SMP ya. Nih, Kelas 2 SMP Pak. kelas 2 SMP. Oke. Wes. Lemot. Apa dia? Ups. Oke. Lalalala. Oke. Ini diajarin coding nih udah pakai App Inventor. Bikin aplikasi Android ya. Ini bentar. Ini kelihatan kan ada layar handphone ya. Ini Betul. diajarin bikin program. Jadi programnya. Terus yang lebih parahnya adalah di sini ada ini kalau program udah jadinya seperti apa gitu ya. Ada contohnya ya. Yang parahnya Google Teachable Machine tahu? Tahu Pak. Nah, ini diajarin di kelas SMP kelas 2 ya. Cara pakai Google Teachable Machine gitu ya. Yang lebih parahnya lagi adalah yang bab 5. Bab 5-nya. Nih. Mengenal machine learning menggunakan ekstensi personal image classifier di App Inventor. Jadi kita bisa bikin aplikasi di HP untuk melakukan image classifier.
machine learning sih pada dasarnya. Ini ada screenshotnya lah. Ini kepala saya sih sebenarnya. Nah ini ngenalin yang namanya obeng, terus ngenalin namanya multimeter, karena alat yang ada di atas meja itu. Nah udah nanti dia bisa bisa kenal. Oh ini adalah multimeter. Ini obeng, warnanya hijau obeng. Multimeternya merah, itu kira-kira. Nanti kita bisa bikin aplikasinya. Ini bikin aplikasinya ya di HP. Jadi kita diajarin cara bikin aplikasi machine learningnya di HP. Wah, si Mak nelpon. Ya, Mak lagi Ya, wawancara. Pak. Halo, lagi wawancara. Si Reza di Haris yang dari aku, yang kedua Haris album, masuknya album, foto. Iya, dalamnya album ada foto. Itu ya, ya, deh, yuk. Nah, seru. Kalau emak itu Ya, harus diterima. nggak apa-apa, Pak. Kalau nggak Iya, ngambek. betul. Betul. Nah, ini bayangin. Jadi kita lagi nyiapin supaya mulai anak kelas 2 SMP bisa bikin aplikasi machine learning di HP-nya. Gitu. Ini dikasih lihat source Kalau code. Ini source code-nya ya, source code-nya nih. source code-nya, Bentar, source code-nya. Ini nih source code-nya. Ini source code-nya. Kita pakai ini personal image oh, classifier. Udah pernah bikin iya, belum? iya, iya. Belum pasti. Belum, Pak. Nah, Belum, iya. belum, belum. 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 Ini buku insya Allah kita lepasin tanggal 17 Agustus 2025 besok ya. Moga-moga. Gitu. Cuman yang jadi masalah, dijamin halal gurunya kan puyeng semua. Karena gurunya cuma bisa ngajarin Office kan. Jadi ini di semua soal, ini bentar ada contoh soal nih. Contoh soal, ada bahasan. Nanti ada latihan soalnya juga di bawah. Ini ada latihan soal. Jawabannya ditulis. Jadi kalau dilihat ada jawabannya semuanya. Jadi ada soal ada jawabnya gitu ya. Misalnya Iya. ini ada soal esai ini sebenarnya eksplorasi, ada jawabnya. Terus nanti ada proyek ada langkahnya, dikasih tahu semuanya. Soalnya udah tahu gurunya pasti pusing. Kalau dikasih soal Oke, aja oke. gurunya nggak ada yang bisa pasti. Tuh. Iya sih, Pak. Setuju, setuju, setuju. Jadi ini udah kita siapin. Jangan khawatir, ini sama sekali tidak dikasih anggaran sama pemerintah Republik Indonesia. Itu. Berarti full biayanya Bapak sendiri ya, Pak ya? Ya bukan biaya sih sebenarnya, ya tenaga kita aja dipakai. Tenaga. Ya nanti bayarnya pakai doa lah. Pakai doa, Ini ya. download silahkan dibayar pakai doa. Gitu. Tuh. Memang sudah hobinya Bapak untuk suka berbagi ilmu sih ya, Pak ya. Saya Hobi. ngikutin Bapak Iya. dari dulu. Dan ternyata tidak membuat kita jadi miskin kan. Betul, sangat betul. Iya. Itu aja sih. Deh. Apalagi pusing kan? Nah, cukup lumayan dan untungnya sih saya masih relate lah Pak dengan materi-materi yang tadi kita bahas karena ya saya juga mempelajari soal situ. Iya. Dan saya ini kebetulan lagi mendalami soal AI juga Pak. Pakai Golang, pakai Gorgonia, Okay. pakai Gorgonia tuh buat bikin kualitas berita. Okay. Apa sih yang bikin Bapak itu membuat kita harus bisa semangat sama tanggapan Bapak gimana caranya supaya anak muda ini bisa semangat belajar teknologi gitu, maksud saya gitu. Kalau dalam bahasa yang sederhananya mah ginilah. Kalau lu kagak pakai teknologi, sebenarnya paling gampang mah gini ya, pakai ChatGPT lah. Pakai ChatGPT. Biar kelihatan. Ini saya kasih lihat data beneran ya. Iya, Pak. Ini belum di share screen ya. Share screen udah saya matiin ya, bentar mana. Iya, Pak. Share screen lagi. Entire screen. Entire screen. Oke.
Sekarang saya akan buka eh, Orange. Ini data UMKM ya, usaha kecil Mhm. menengah. UUPQRSTU ini dia. Oke. Ini adalah data UMKM Kota Bekasi, ya. Ini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, modal. Terus ada lagi status pengusaha, ada tingkat pendidikan yang penting. Terus di ujung sini ada pemakaian teknologi, terus di sini ada omset. Beres ya? Mhm. Kalau lihat data seperti ini bisa ngambil kesimpulan nggak? Dijamin halal nggak bisa. Bingung, gitu kan? Ya, Jadi kita betul. kita harus pakai AI buat analisa data seperti ini supaya gampang. Saya kasih lihat pakai ChatGPT aja lah ya. Oh, salah. Ini apa sih? Saya tutup aja dulu bentar. Saya buka ChatGPT ya biar gampang. ChatGPT. Oke. Saya upload datanya tadi diupload. Oke. Mana dia? Ini dia ya. Nih, saya upload. Oke. Buatkan grafik hubungan antara tingkat pendidikan dengan apa omset. Omset itu pemasukan ya. Ini usaha kecil menengah ya. Mhm. Lihat hubungannya pendidikan sama omset. Nih liatin, wah dia bikin coding dulu buat analisa datanya. Pakai pandas dulu dia, Pak. Ya, ya udah nggak apa-apa sih, sah-sah aja sebenarnya. Mhm. Kita pengennya ngelihat grafiknya aja. Grafik. Mhm. Nah ini nih, dia ngeplot nih. Mana hasil plotnya? Nggak keluar. Rese, oh ini dia. Ini dia ya, ini dia ya. Mhm. Nah, kalau kita lihat jelas kelihatan bahwa omset semakin tinggi pendidikan, omset makin tinggi. Beres ya? Jadi yang Ya. kecuali oh enggak. S2 omsetnya kecil. Jadi nggak usah S2. Yang paling banyak duitnya D1, D2, D3. S1 nggak terlalu. Oke. Tapi intinya kalau lihat sederhana sih sebenarnya makin tinggi pendidikan makin banyak Makin banyak income. Kenapa bisa income, seperti betul. itu? Coba kita lihat lagi. Saya upload lagi ya. Iya. Eh, Mana tadi? PQRST U-nya di atas ya. Ini dia. Ini ya. Diupload lagi. Ini sengaja diuploadin tiap kali nanya dikasih upload soalnya biar si ChatGPT nggak lari kemana-mana. Suruh analisa Mhm. dari data yang kita masukin aja. Ini data beneran loh, ini bukan data bohong. Ini data beneran dikasih sama Kementerian Koperasi sama UMKM. Mereka punya 30 juta data, saya cuma dikasih 1.000. Ya, alhamdulillah dikasih. Deh, Lumayan. lumayan. Nah, sekarang kita akan Mhm. lihat apa hubungan antara buat grafik lah. Buat grafik hubungan antara pemasaran digital dan penggunaan plus penggunaan teknologi dengan omset gitu ya. Set. Ya Ya. udah biar kelihatan. Jadi tadi pertama kita perlu pinter supaya Iya, duitnya banyak. betul. Nah kita lihat ini eh, apa omset ada urusan sama teknologi kagak gitu kan ya. Mhm. Ada sih kan gue udah sering lihat datanya. Nih ya. Nah di sini sebenarnya agak susah. Ada lagi nggak? Jadi kalau digital aja omsetnya kalah sama non digital. Sebetulnya nanti analisanya kurang lengkap sih sebenarnya. Nanti sebetulnya kalau kita analisa yang paling besar adalah yang campuran dua ini. Digital sama non digital jadi satu, itu yang omsetnya paling besar sebetulnya. Jadi harusnya analisa lebih dalam ya.
Ini kan nggak bisa cepet-cepet. Nah, yang bisa bisa mengawinkan itu semua adalah orang yang pendidikannya tinggi, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau mau kenapa teknologi itu penting supaya duit itu gede. Gitu ya Pak ya. Money ya Pak ya. Duit ya Pak ya. Sementara cara ngiming-ngimingnya gitu buat Gen Z kan ya udah Buat money Gen dulu Z. dah. Bukan urusan surga. Kalau dibikin surga kan, emang surga ada kan berapa itu. Itu. Menarik sekali sih Pak, insight-nya dari Bapak itu benar-benar memberikan sebuah cerita kisah yang cukup plot twist sih Pak ya. Saya nggak pernah mengira kalau ternyata Bapak itu awalnya bukan orang IT, pure IT gitu sih Pak. Makanya di antara orang IT saya aneh sebetulnya. Kok bisa Pak? Hah? Kok bisa aneh Pak? Saya kan lebih banyak sosialnya kalau perhatiin. Banyak sosialnya. Jadi Itu cara maksudnya gimana saya tuh Pak? bergerak gini, kalau diperhatiin, kalau saya bergerak kan banyaknya di komunitas, minterin orang, gerak bareng. Mm, Kalau mm, yang mm, IT murni, itu dia akan hanya bikin alatnya, nggak peduli masyarakatnya bisa gerak atau enggak. gitu. Perhatiin aja deh, IT yang murni mah kayak gitu, nggak terlalu ke komunitas. Yang bener-bener IT banget gitu Pak ya, komputer banget gitu ya Pak ya. Iya, dan sama Pantesan Bapak jadi rektor. enggak juga, itu mah nolak sebetulnya. Itu mah kepaksa. Gitu. Apalagi? Sebenarnya dari ceritanya Bapak itu sudah sangat penuh dengan apa yang saya perlukan Pak, yang ingin saya tulis dan sudah sangat-sangat cukup. Oh, Saya sangat berterima kasih sih Pak kepada siap. Pak Ono karena sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini karena saya magang Pak. Saya magangnya pun di bidang jurnalis yang sebenarnya menyimpang dari skill saya yang asli gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi ini gini cara berpikirnya ya. Orang selalu berpikir kita harus kerja di jurusan yang kita belajar. Dalami. Ya, padahal sih sebetulnya saya itu kalau dilihat ya tadi ya, waktu SMA-nya bikin pesawat terbang. Terus S1-nya elektronika. S2 saya itu fisika teknik sebetulnya, bukan elektronika. S3 saya itu campuran fisika sama elektro. Terus ngopreknya jaringan, cyber security, AI, Ya, nyambung cyber semua kan. security AI. Iya. Cuman karena saya kuat di tekniknya, jadi kalau pas ngomong susah orang nyerangnya. Mau cyber security kan kita juga ngerti. Saya kan ngerti cara narik kabel fiber, cara kerjanya fiber. Ya udah pusing kepala lah. Saya juga anggota Orari, ngerti radio itu kerjanya kayak gimana. BTS bikin sendiri juga bisa. Ya udah, pusing orang. Itu aja sih. Jadi Berarti nggak ada kata kayak salah jurusan gitu ya, Pak ya? nggak ada. Malahan jadi lebih kaya kita dibandingin sama yang lain. Gitu. Contoh sederhana mah gini. Kita kan backgroundnya teknik ya. Iya. Masuk ke dunia media. Dunia media biasanya kan urusannya kontennya aja. Tapi dia kan nggak kuat tekniknya. Konsekuensi yang terjadi waktu dia nganalisa sosial media, nggak se orang teknik biasanya cukup kuat, dia bisa ngerti gimana caranya orang berinteraksi di internet segala macam. Ya. Kok cara interaksinya kayak gini sih? Nah, itu akan beda cara orang teknik ngelihat dengan orang sosial ngelihat. Gitu. Jadi apa fondasi tekniknya akan jadi lebih kental waktu kita ngelihat sesuatu. Dari segi tekniknya gitu ya, Pak ya. Berarti kalau kayak media gitu, kalau saya Dari segi ininya, oh ya ada. maaf Pak, keluar tadi. Nggak dari segi sini. Kenapa sih orang cara bereaksinya seperti itu? Eh, kalau orang, kalau kita orang teknik emang biasa bergaul berkecimpung di situ kan ngerti. Contoh sederhana sih gini. Kadang-kadang orang kan nggak mengungkapkan eksplisit apa yang dia dalam hatinya dia di media sosial ya.
Tapi dari kalimatnya kita bisa punya insting nih kayaknya dia sebenarnya maksudnya ini deh gitu. Nah, insting-insting itu biasanya agak beda antara orang teknik sama orang yang bukan teknik. Gitu. Apalagi kalau lagi ngomong di underground, wah, Mhm. seru udah urusannya. Iya, oh ya Pak, sebelum kita tutup Pak, Hmm, ini saya mau tanya Pak, hmm. itu yang SSD ya Pak? Apa hard disk itu Pak yang di Telkom itu kemarin itu? Harddisk, yang saya Hard disk pakai Pak. Telkom, Itu kemarin saya itu ngekopi yang AI sama yang cyber security itu Oke. ada yang kedetek yang virus Pak. Gimana tuh? Udah kedetek virus. Iya, ada yang kedetek virus gitu Pak. Wah, berarti udah kemasukan virus. Oh gitu. Kalau dari saya sih nggak ada virus sebetulnya. Dan itu pasti udah dikopiin ke banyak orang ya. Oh, oke oke oke. Saya kan makainya Linux, virusnya kagak ada. Kagak ada ya Pak ya? Ya Iya tapi ya, kan itu kan ditaruh di sekolah. taruh di sekolah. Ya sudah, hati-hati aja gitu. Hati-hati aja ya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Semoga Oke, Bapak harinya Bapak penuh berkah selalu Pak. Penuh amin. Terima rezeki kasih selalu, sehat sama-sama. selalu ya Pak ya. Ya, semoga Bapak orang sukses. baik Pak. Amin. Ya, Nanti kalau misal saya hubung-hubungi soal tanya soal AI itu cyber security, apa boleh Pak? boleh Saya pakai iseng-iseng Pak. email mah gampang lah. Pakai email ya Pak ya. Kayak ginian kan Siap. susah. Ya, Iya. ya. Baik Pak. Oke, Terima kasih banyak ya Pak ya. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.